nahiwere nawerani sammanti dakuda canang. Tehoto Namo Buddhaya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan khotbah Dhamma yang akan disampaikan oleh Pak Aman. Kepada Pak Aman, saya persilakan. Baik. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Jangan lupa kalau kita bepergian kemana-mana selalu memakai masker, ya, sering cuci tangan, jaga jarak, ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Ya, kita harus selalu ingat itu. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit mengulang kembali ajaran Sang Buddha, ya, tentang kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Selanjutnya coba dengarkan Dhammapada yang Bapak bacakan, ya. Nahiwere nawerani sammanti dakuda canang awere naca sammanti esadam mosanan tano, yang artinya dalam dunia ini kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih atau kasih sayang dan saling memaafkan. Ini adalah kebenaran abadi. Jadi kebencian dalam diri kita, ya, jadi tidak akan berakhir, ya, jika dibalas dengan kebencian. Jika terus kita membenci, maka saling membenci tidak akan berakhir, ya. Jadi dari uraian Dhammapada ini Sang Buddha juga memberikan peristiwa yang mendasari diberikannya khotbah Dhamma ini, ya. Kisahnya seperti yang saya tampilkan, bisa dilihat, ya. Ya. Ini adalah kisah kali yakini, ya. Ini Bapak ambil dari e-book, ya, atau buku elektronik, ya. Kalian juga bisa melihat di buku elektronik di internet. Ini adalah buku karya dari Bhante Asaji, ya. Ini ilustrasinya dari Vico Silvando. Jadi pada zaman dulu kala, ya, hidup pasangan suami istri yang saling mencintai satu sama lainnya. Mereka berdua hidup rukun, tidak pernah bertengkar. Sang suami adalah orang yang berkecukupan dan sang istri adalah seorang yang sangat setia. Mereka sangat harmonis di dalam kehidupan mereka. Namun di balik rumah tangga mereka yang harmonis, ternyata suami istri itu tidak bisa mempunyai keturunan karena sang istri ternyata mandul. Setiap kali sang istri melihat pasangan lain memiliki buah hati, hatinya terasa hancur. Dia merasa
gagal untuk memberi suaminya keturunan yang sangat diinginkan sang suami. Sesampainya di rumah, sang suami terkejut melihat istri sedang menangis dan bersedih. Dia pun bertanya kepada istrinya, apa penyebab istrinya bersedih. Sang istri pun memberitahu alasan dirinya bersedih dan menyuruh sang suami untuk memiliki istri kedua agar mendapat keturunan. Ya. Jadi ini istrinya menyuruh, ya, menikahlah dengan seorang wanita lain agar dapat keturunan. Aku merestuimu. Sebetulnya sang suami juga tak mau, ya, tapi jika aku melakukan itu, aku akan menyakitimu. Akhirnya setelah berdiskusi berapa lama, sang suami ternyata menyetujui hal itu. Dengan hati yang berat, dia sadar jika apa yang akan dilakukannya itu akan sangat menyakiti hati sang istri. Namun dia juga di sisi lain menginginkan seorang anak untuk meneruskan keturunannya. Nah, akhirnya ya sang suami ini mendapat istri yang baru, ya. Semoga pernikahan ini diberkati dan kita mempunyai anak-anak yang sehat. Ya, dan aku akan menjadi istri yang baik dan menurut dan setia untukmu dan keluarga kita. Ya, ini adalah istri baru, ya, istri yang kedua. Tidak berapa lama, istri muda itu pun hamil. Ya, sang suami sangat bahagia, sangat senang, ya, dan sang suami sangat menjaga sang istri muda dan menuruti semua keinginannya. Lama-kelamaan sang istri tua pun merasa cemburu dan iri, apalagi sang suami jarang bersamanya. Semakin lama, ya, kehamilan sang istri muda pun semakin dekat, ya. Ini sang suami terus memanjakan sang istri kedua yang telah hamil, yang akan memberikan keturunan kepadanya. Nah, ini sang suami mempersiapkan kelahiran sang istri muda. Sang istri tua yang merasa cemburu dan iri pun merenung akan nasibnya. Kecemburuan meliputi dirinya, sakit hati yang begitu mendalam. Malam itu dia merenung dan membayangkan bagaimana jika anak dari sang istri muda pun merebut hati sang suami. Dia akan benar-benar terbuang. Hal itu membuatnya sangat ketakutan. Dia merasa sang suami benar-benar telah melupakannya. Akan kugugurkan kandungan wanita itu supaya aku tidak akan dibuang oleh suamiku. Dia telah merebut suamiku. Aku tak rela jika anak dari wanita itu menguasai semuanya. Nah, ini istri tuanya ini sangat cemburu. Ya. Di sisi lain, ini suaminya sangat bahagia, ya. Anakku ini akan menjadi pewarisku, katanya. Ya. Malam itu sang suami mengajak sang istri untuk makan malam seperti biasanya. Mereka pun merasa seperti biasa, namun malam itu istri tua tidak terlihat makan semeja dengan mereka. Namun sang suami berpikir jika sang istri tua sedang menginap di rumah orang tuanya, jadi dia tidak mencarinya. Namun sebenarnya apa yang terjadi, ya? Ternyata di luar rumah sang istri tua sedang bersembunyi setelah menaruh racun untuk menggugurkan kandungan sang istri muda. Dan racun itu dia masukkan ke dalam makanan sang istri muda secara diam-diam, secara teratur setiap harinya. Ya, nah, ini setelah kau keguguran, suamiku akan kembali mencintaiku. Nah, ini kebenciannya sudah sangat kuat sehingga kehamilan istri muda diberi racun.
Kita lihat saja siapa yang akan dibuang setelah ini. Tak akan kubiarkan kau merebut semua yang aku punya. Ya. Inilah kebencian istri tua. Ya. Nah, ini. Jadi akhirnya keguguran. Nah, ini yang istri tua sangat senang. Sekarang kau tahu, rasakan kehilangan. Sedangkan istri muda dan suaminya merasa bersedih. Ya. Sang istri muda sangat penasaran. Kenapa dirinya terus-menerus keguguran? Ya, jadi bukan cuma sekali ya. Dia pun curiga terhadap istri tua dan menyembunyikan kehamilannya yang berikutnya. Namun tetap saja sang istri tua akhirnya tahu dan berhasil menggugurkannya diam-diam. Hal itu semakin membuat sang istri muda curiga dan diam-diam membuntutinya. Alangkah terkejutnya dia ketika mendapati sang istri tua sedang memasukkan racun ke bubur yang setiap pagi dan malam dimakan. Nah, ini tahu. Ya. Pertikaian pun terjadi, mereka saling pukul satu sama lain, itu menjadi dendam di antara mereka yang seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Sakit hati di antara keduanya membuat mereka selalu bermusuhan sampai akhir hayat mereka. Waktu pun berlalu, setelah sang istri tua dan istri muda terus bertengkar sampai akhir hayat mereka, mereka pun bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sang istri muda terlahir sebagai kucing dan sang istri tua sebagai ayam. Sang kucing kerap kali mencuri anak ayam untuk disantap. Dia selalu mencuri ayam dari sang induk ya untuk diterkam. Nah, di kehidupan berikutnya, sang istri tua terlahir sebagai macan tutul. Dan sang istri muda terlahir sebagai seekor kancil. Balas dendam pun terus terjadi, sang macan tutul menerkam sang kancil. Hal ini terus terjadi ya di beberapa kehidupan mereka, balas dendam yang tak ada hentinya. Beratus kehidupan telah terjadi dan dendam mereka terus terjadi, tak ada hentinya. Bahkan sampai sudah tidak diketahui lagi mana sang istri muda maupun istri tua. Ya. Sampai suatu ketika, salah satu di antara mereka terlahir sebagai kali yang sangat ganas dan tak berbelas kasih, tinggal menyendiri di dalam hutan. Nah, ini kalau dilihat dari wajahnya aja kan udah mengerikan ya. Aku mencium di sekitar sini. Wah, ini adalah kali entah kenapa aku sangat membenci bau manusia ini. Akan kulumat dia dan kumakan hidup-hidup. Kalipun mencari asal dari bau dari manusia itu, dia biasanya memang membenci manusia, namun kali ini dia benar-benar membenci aroma manusia ini. Ya. Salah satu di antara mereka terlahir sebagai wanita yang memiliki seorang anak yang masih kecil. Wanita itu hari itu pergi ke dalam hutan untuk mencari obat-obatan, dan dia turut membawa sang anak di punggungnya. Wah, hari sebentar lagi akan sore, kita harus pulang. Ya, ini salah satu dari istri tua atau istri mudanya jadi seorang wanita yang punya anak. Setelah kita pulang, ibu akan memasak makanan kesukaanmu. Nah, ini sang ibu berbicara kepada anaknya. Ya. Namun ketika sedang asik memetik dedaunan untuk obat, tiba-tiba ya ada suara semak-semak krak-krak. Nah, suara apa itu ya? Dan wanita itu semakin merasa ketakutan dengan suara dari semak-semak itu. Suara apa itu?
perasaanku jadi tidak enak. Ya, tiba-tiba, sang kali keluar dari semak-semak. Ya, di Kaliak ini keluar dari semak-semak. Ya, dia bilang, akan kumakan kau. Sang kali mengejar sang wanita dengan amarah berapi-api. Sang wanita berlari sekuat tenaga tanpa arah bersama sang anak. Sang kali diselimuti aura dendam yang membara. Ya, dia terus berteriak, akan kumakan kau. Sedangkan ibu itu terus minta tolong ya, sambil berlari. Larilah sekuatmu, kau tak akan lolos, akan kuhabisi kau. Inilah kebenciannya sangat kuat ya. Sang wanita itu berlari dan tak berani menoleh. Semakin lama kau semakin dekat. Terus minta tolong ya. Sang wanita tiba-tiba teringat bahwa dia mendengar bahwa Buddha sedang membabarkan dhamma di wihara Cetawana dan tidak terlalu jauh dari situ. Nah, ini, ya, jadi Kaliak ini terus mengejar sang ibu dan anak. Ya, dia pun berlari, sang ibu berlari ke arah wihara sekuat tenaga. Ya, dia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa. Akhirnya wihara Cetawana terlihat dari kejauhan. Sang wanita terus berlari mendekat ke wihara. Sang wanita berlari masuk ke dalam wihara, membawa sang bayi ke dalam dan meletakkannya di bawah kaki sang Buddha. Namun sang Yaka tidak bisa masuk ke dalam wihara karena terhalang sebuah kekuatan. Ya, ternyata yang menghalangi sang Yaka adalah dewa. Dia tidak mengizinkan sang Yaka untuk masuk. Akun baru kita nih. Kemudian dewa, tolonglah aku, kata sang ibu itu, ya, tolonglah aku dan anakku. Namun sang kali tidak takut dengan dewa. Dia malah mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang dewa. Tangannya berubah menjadi 6. Ya. Menyingkirlah dewa, kau jangan menghalangiku, ya, atau aku terus menyerang. Akan menghabisimu juga. Namun dewa tidak mengizinkan sang Yaka untuk melewati wihara. Dewa pun mengeluarkan kekuatannya. Namun tiba-tiba sang Buddha menghentikan dewa untuk menyerang Kali. Dia mempersilahkan Kali untuk masuk ke dalam wihara. Biarkan Kali yakini ini untuk masuk. Aku ingin bertemu dengan mereka berdua, ini kata sang Buddha. Mereka berdua langsung berlutut di hadapan sang Buddha. Keduanya memberi hormat kepada Buddha. Kata sang ibu, Buddha, tolong aku. Aku dan anakku telah dikejar-kejar oleh sang Kali yakini. Buddha menceritakan asal mula permusuhan mereka pada kehidupan lampau. Kemudian Buddha membabarkan syair Dhammapada 5 kepada mereka berdua. Ya, Dhammapada yang tadi dibacakan di depan. Ya. Sungguh tak akan pernah terjadi di sini kebencian terakhiri oleh membenci. Ketanpa bencian penghentinya. Hukum ini abadi. Ini yang disampaikan oleh sang Buddha. Dendam di antara kalian yang sudah terjadi selama ini, selama beberapa ratus kehidupan, sudah harus diakhiri. Maka Kali gendonglah anak dari perempuan ini. Kalian berdua lupakanlah dan putuskanlah api dendam yang telah berlalu. Baik Buddha, aku akan memberikan anakku untuk digendong sang Yaka. Ya. Kedua wanita itu akhirnya menyadari kesalahan mereka
keduanya berdamai dan permusuhan panjang itu berakhir. Buddha kemudian meminta kepada wanita itu untuk menyerahkan anaknya untuk digendong Kaliyakini, yang pada akhirnya pembabaran Dhamma telah merealisasi buah Sotapati. Inilah saatnya untuk mengakhiri semua dendam di antara kalian. Baik Buddha, aku juga berjanji untuk memaafkan dan melupakan dendam di antara kami. Di Kaliyakini sudah menyadari, ya. Sang ibu juga sudah menyadari. Takut akan keselamatan anaknya, wanita itu ragu-ragu. Tetapi karena keyakinannya yang kuat terhadap Buddha, ia pun menyerahkan anaknya kepada Kaliyakini. Mereka berdua saling tersenyum, menitikkan air mata, hati mereka berdua menjadi sangat lega dan mereka saling memaafkan. Ya. Kaliyakini menerima anak itu dengan hangat. Anak itu dicium dan dibelainya dengan penuh kasih sayang, bagaikan anak sendiri. Setelah puas, diangsurkan ke ibunya kembali. Demikianlah akhirnya mereka berdua hidup rukun dan saling mengasihi. Ya, jadi inilah kisah Kaliyakini yang melatar belakangi pembabaran Dhamma, yaitu khususnya Dhamma pada syair kelima tadi. Jadi kita kalau masih mempunyai dendam, mempunyai kebencian terhadap orang lain, ya harus segera kita akhiri, ya, karena dendam kita tidak akan berakhir jika terus dibalas dengan dendam. Ya. Ini akan membahayakan kita sendiri, karena seperti tadi, ya, antara istri tua dan istri muda terus dendam sampai beratus-ratus kelahiran, ya. Terlahir sebagai binatang, saling bermusuhan juga, dan itu karena dendam yang kuat, ya. Maka dari itu mari kita berusaha untuk tidak membenci, tidak mendendam kepada siapapun, ya. Seandainya saat ini masih ada dendam kepada seseorang, nah coba kita mulai mengikis atau mengurangi rasa dendam itu, ya. Karena nanti bisa terbawa ke dalam kehidupan selanjutnya, ya, bukan hanya kehidupan besoknya, cuma bahkan sampai beratus-ratus kehidupan seperti tadi, ya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengurangi kebencian, mengurangi dendam, ya, sehingga kita bisa hidup dengan penuh kasih sayang, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Namo Buddhaya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Reviana. Terima kasih kepada Pak Ama yang telah memberikan khotbah Dhamma pada hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaannya. Apakah ada yang mau tanya tentang khotbah pada hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, semoga khotbah Dhamma pada hari ini kelak bisa kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.